wasatrul aurati bilibasin tahirin. Artinya syarat sah sholat yang selanjutnya menutup aurat dengan pakaian yang suci. Wal wukufu ala makanin tahirin, dan berdiri di atas tempat yang suci. Ini merupakan persyaratan sahnya sholat, Bapak Saudara. Dilanjutkan, yaitu kita kalau mau sholat harus menutup aurat. Jadi kalau nanti aurat kita terbuka, maka batal sholat kita. Nutupnya dengan apa? Tentunya dengan pakaian yang suci. Nggak boleh pakaiannya najis. Jadi pakaiannya harus suci. Kemudian juga harus kita berdiri pada posisi di tempat yang suci. Jadi pada saat kita sholat, kita berdiri, nah itu berdirinya harus di tempat yang suci. Itu diantara syarat-syarat sahnya sholat. Amma toharatul libasi wal makani anin najasati faqad marra. Adapun suci pakaiannya, suci tempatnya dari najis, itu sungguh telah lewat keterangannya. Jadi berbicara masalah pakaian yang suci, tempat yang suci dari najis, itu sudah ya lewat penjelasannya. Wa amma satrul aurati, adapun menutup aurat, fawajibun mutlaqan, maka hukumnya wajib secara mutlak. Jadi baik bagi laki maupun bagi perempuan. Hatta fil khalwati, sehingga sampai di tempat-tempat yang sunyi. Wazulmati, dan di tempat-tempat yang gelap. Ala rajihi, menurut kaul yang kuat. Jadi ada orang sholat walaupun sunyi, sepi, sendirian di kamar, nggak ada yang lihat, tetap wajib nutup aurat. Sholat di tempat yang gelap, tak ada cahaya, sehingga nggak bisa lihat satu orang pun terkait tentang dia yang lagi sholat, tetap harus nutup aurat. Ya, jadi nutup aurat itu dalam situasi dan kondisi apapun juga. Ya, lagi ramai, dilihat sama nggak dilihat orang, ya ada cahaya nampak kelihatan maupun gelap tanpa ada cahaya sehingga orang tidak bisa melihatnya, tetap ketika orang sholat harus menutup aurat. Alasannya kenapa tuh? Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ahakku ayyustahya minhu, begitu bacanya. Ahakku ayyustahya minhu, karena Allah lebih berhak untuk dimaluin. Ya, jadi Allah lebih berhak untuk kita malu. Sementara Allah itu melihat kepada makhluknya dalam situasi dan kondisi apapun juga. Gelap sama terang sama Allah sama aja. Beda sama kita, Pak. Kalau terang kelihatan, kalau gelap enggak kelihatan. Tapi yang namanya Allah enggak begitu. Allah itu ya tidak ada yang namanya batas-batas untuk melihat. Gelap Allah melihat, terang Allah melihat. Itu begitu. Sepi, sunyi, ramai sama aja. Nah, begitu Allah. Makanya kita lebih berhak ya untuk mengkondisikan selalu rapi. Ya, kita sholat sendiri harus rapi. Kita sholat rame-rame ya rapi juga. Karena yang berhak untuk dimalui itu Allah. Jangan kalau sholat di rumah di kamar sendiri pakai oblong aja. Ya, kadang-kadang nggak pakai peci. Tapi kalau di masjid, di musola rapi banget dah. Itu kalau saya waktu ngaji sama Mu'alim Bunyamin, ya beliau bilang tanda orang kagak ya ikhlas begitu. Sholatnya berarti belum ikhlas itu. Ya, jadi kalau sholat di masjid, di musola rapi, ya pakaiannya. Tapi ketika di rumah, di kamar sendirian, pakai kaos oblong doang. Nah itu tuh tanda-tanda orangnya belum ikhlas. Begitu kata Mu'alim bin Yamin ya.
Ya, seperti itu. Jadi kita nggak boleh begitu. Jadi yang benar-benar menjadi satu ikatan di hati kita tuh Allah. Begitu. Mau rame-rame, mau sendiri, mau sepi, itu sama kita sama aja. Ya, karena memang kita lillahi ta'ala. Makanya tanamkan ihsan di situ Bapak Saudara. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tuh begitu. Jadi anta'budallah ka'annaka tarahu. Ya, jadi kalau kita udah makom ihsan, sholat tuh sama aja sama kita. Mau sendiri, mau rame-rame, mau di rumah, mau di masjid, mau di musola, kelihatan sama orang, kagak kelihatan sama orang, posisi kita sama. Lagi rame-rame ya sholat kita ya begitu. Lagi sendiri ya sholat kita begitu. Jangan terpengaruh. Kalau lagi banyak orang sujudnya lama banget dah. Nah begitu. Giliran sendiri gigi 5. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi makom ihsan kita harus dimantepin lagi. Ya, jadi kalau udah makom ihsannya udah mantep, nah insya Allah dia sholat tuh nggak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Nah ini jadi yang lebih berhak untuk dimaluin itu adalah Allah. Ya bukan ukurannya manusia. Makanya di tempat yang gelap tetap harus nutup aurat. Di kamar sendirian tetap harus nutup aurat. Karena yang lebih berhak dimaluin itu adalah Allah. Sawa'un kana fis sholati, sama saja posisinya dalam sholat, wa ghairiha dan lainnya sholat. Wal auratu fil lughatin naqsu wal khalalu. Sementara arti aurat menurut bahasa itu kurang dan cacat. Jadi artinya aurat itu kurang. Kurang itu artinya nggak sempurna. Makanya aurat mesti ditutupin karena orang kalau ngeliatin auratnya dia malu. Ya, malu dia karena auratnya orangnya nakos, yang kagak bagus. Makanya nggak boleh menceritakan keaiban aurat orang. Aurat sesuatu yang mesti ditutupin, bukan diperlihatkan. Tuh, makanya bahasa artinya begitu dong. Aurat menurut bahasa itu sesuatu yang kurang dan yang jelek, yang cacat, yang kalau diperlihatkan orang malu. Nah ini nih secara umum, secara ghalib. Sebab sekarang ada orang mempertontonkan auratnya tapi dia kagak malu. Nah itu namanya sudah di luar kaidah. Ini kita kaidah umum. Yang namanya ya aurat kalau diperlihatkan dia pasti malu. Itu berarti otaknya masih benar-benar ya bisa sadar dan bisa benar-benar kita pahami. Tapi kalau ada orang yang memang auratnya dipertontonkan, kata dia saya kagak malu sih, biasa aja. Itu bukan menjadi ukuran. Ya, jadi ini ukuran biasanya yang umum, yang ghalib. Ya, itu begitu. Jadi kita nih malu kalau dengkul kita kelihatan. Gitu. Jadi kita harus tutup. Ya, orang perempuan apalagi? Ya, orang perempuan auratnya lebih ya rapet lagi kebanding daripada kita orang laki. Nah secara umum mereka kalau diperlihatkan auratnya dia akan malu. Ya, dia akan malu. Itu berarti masih ada imannya. Ya, kalau dia udah nggak punya rasa malu, berarti udah nggak ada imannya. Rasulullah bersabda, al haya'u wal imanu kurina jami'an. Jadi antara malu dengan iman itu dua hal yang berkaitan, yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi orang kalau masih punya iman yang kuat pasti ada rasa malu untuk berbuat dosa dan maksiat, termasuk membuka aurat. Malu saya, aurat saya terbuka. Tuh begitu. Makanya kadang-kadang ya istri kita, istri orang-orang yang baik, ya anak-anak perempuan, kadang-kadang kalau di rumah kan dia biasa karena kumpul sama orang tuanya, ya auratnya mungkin terbatas. Tapi ketika ada tamu, ya dia nggak berani keluar. Kenapa? Oh pakaian saya begini, saya nggak mau, malu saya. Ditutupin dulu auratnya, baru dia ketemu sama tamu. Tuh berarti imannya masih kuat tuh. Kalau dibilang udah cuek aja, ente pakaiannya begitu banget, nggak pantas tuh ada tamu, cuek aja. Nah itu keimanannya dipertanyakan. Begitu ya Bapak Saudara.
Ya, makanya biasanya tuh orang kalau yang imannya sempurna dia nggak sembarangan. Ya kalau keluar rumah nggak sembarangan, ditutup tuh auratnya. Ya, kenapa? Karena dia masih punya ada rasa malu. Karena aurat itu sesuatu yang kurang, sesuatu yang cacat, sesuatu yang jelek kalau terbuka, sehingga mesti ditutupin. Ini pengertian lughah an-naqsu wal khalal wa ma yustahya minhu, dan segala sesuatu yang dianggap malu daripada wahiyah huna, yaitu yang dimaksud di sini mayajibu satrul fi sholati. Jadi kalau aurat menurut syara yaitu sesuatu yang wajib ditutupin pada waktu lagi sholat. Itu aurat yang dimaksud dalam ilmu fikih begitu. Sesuatu yang wajib ditutupin pada waktu sholat. Sebab kalau itu tidak ditutup waktu sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah sehingga nanti ada bagian-bagiannya. Ini berdasarkan hadis dan Al-Quran semuanya. Kalau aurat orang-orang laki-laki mabainas surrati warukbah, antara pusat dengan lutut. Kalau aurat orang perempuan jami'ul badan ilal wajh wal kafain. Nah itu semuanya nasnya ya dari hadis dan dari Al-Quran. Ya, jadi bukan buatan-buatan ulama, bukan. Tapi itu semuanya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kalau aurat orang laki-laki mabainas surah war rukbah, antara pusat dengan lutut, sementara aurat orang perempuan jami'ul badan illal wajh wal kaffain, semua badannya kecuali muka dan dua telapak tangan. Nah, seperti itu. Wadalilu ala anna satroha sartun lisihati sholati qalluhu sallallahu alaihi wasallam. Bermula dalil atas bahwasanya menutup aurat merupakan persyaratan daripada sahnya sholat adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Allah tidak akan menerima sholat haid, itu artinya sholat orang yang haid, artinya sholat orang yang baligh, yang udah dewasa. Jadi haid maknanya baligh. Ya, ini hadis, makanya harus paham kita ngartiinnya, jangan salah. Ya, jadi artinya Allah tidak menerima sholat orang yang sudah baligh illa bi khimarin, kecuali dia harus nutup ya auratnya. Khimar itu artinya kerudung. Ya begitu, jadi harus ditutup. Ya ditutup ya bagian-bagian auratnya yang penting, nggak boleh kelihatan. Nih dulu ada kita di share orang perempuan sholat tapi kepalanya enggak ditutup. Ya rambutnya kelihatan, bahkan barisannya sama sejajar dengan barisan orang laki-laki. Wah ini udah nggak benar ini. Ya udah nggak benar Bapak Saudara. Ya kecuali dulu ada budak perempuan. Kalau budak perempuan tuh auratnya sama dengan orang laki-laki yang merdeka, mabainas surah war rukbah. Tapi dulu pada saat masih ada perbudakan, ada budak perempuan. Sekarang udah nggak ada budak. Ya, nggak ada budak, semuanya manusia udah statusnya merdeka. Sehingga kalau orang perempuan auratnya tidak ittifaq, sepakat ulama, ijma ulama, seluruh badannya illal wajh wal kafain. Jadi kalau seandainya ada orang sholat, kemudian dia perempuan, udah shopnya sejajar dengan orang laki-laki nyampur, udah begitu enggak nutup aurat, kepalanya, rambutnya kelihatan sama seperti orang laki-laki. Ini udah dipertanyakan. Ya, jadi udah enggak benar itu. Sebab hadis Nabi la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar. Ini hadisnya hasan. Ya, ini qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi hadisun hasanun, ini hadis hasan. Wa qala al-Hakim, dan berkata Imam Hakim huwa ala syarti muslimin. Ini hadis yaitu riwayat Imam Muslim. Wal muradu bil haidi, dan yang dimaksud dengan kata-kata al-haid al-balighu, yaitu orang yang baligh. Jadi di sini ada kata-kata baligh, ya haid tadi. Haid itu maksudnya orang yang baligh, orang yang udah punya kewajiban, yang melaksanakan sholat tuh orang yang udah baligh namanya. Wal ijma'u mun'aqidun ala dzalika indal qudrati. Bermula ijma ulama itu terjadi atas yang demikian itu
pada saat dia mampu. Jadi nutup aurat itu wajib hukumnya, sepakat ijma ulama. Tapi kalau dia mampu, kalau dia kagak mampu, pakaian kagak punya, mungkin terlalu miskin, ya nggak punya apa-apa sampai pakaian aja kagak punya, ya nah itu lain lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi insya Allah dah, kalau di zaman sekarang orang semiskin-miskinnya pakaiannya selemari, ya begitu. Ya nggak mungkin nggak punya pakaian. Tapi agama bicara masalah itu. Bagaimana kalau kondisi orang kagak punya pakaian, itu tetap dibahas. Ya, nah ini termasuk indal ajzi kalau dalam ilmu fikihnya. Jadi ketika dia lemah, dia nggak mampu, silahkan disolat uryanan, ya telanjang nggak apa-apa. Sholat dalam keadaan telanjang. Ya, kenapa? Ya mau nutup aurat, pakaiannya nggak punya, karena mungkin terlalu miskinnya dia. Ya, seandainya ada, tetap dibahas dalam ilmu fikih, walaupun insya Allah tidak terjadi. Ya, sebab kita lihat orang semiskin-miskinnya pakaiannya banyak sih. Ya, seperti itu. Fa in ajaza, kalau seandainya ada orang lemah anisatrati, daripada menutup aurat, shalla uryanan, maka dia boleh sholat dalam keadaan telanjang. Wala i'adata alaihi ala rajid, dan tidak perlu diulang kembali sholatnya menurut kaul yang kuat. Nanti kalau dia tidak punya pakaian bagaimana? Ya nggak perlu diulang lagi. Sholat saat dia telanjang karena memang dia nggak mampu, itu udah sah. 1 hari, 2 hari, 3 hari dia nggak mampu, nggak punya pakaian. Hari keempatnya ada orang ngasih, ya, atau dia udah punya duit beli pakaian. Nah itu bagaimana? Sholat yang 3 hari dia laksanakan dalam kondisi telanjang, tidak perlu diulang, tidak perlu diiadah, karena sholatnya udah sah. Itu menurut kaul yang rajih begitu. Li'annahu uzrun amun, karena itu uzur yang umum. Wa rubbama yadumu, dan terkadang bisa terus menerus. Kalau dia nggak punya pakaian terus seminggu 2 minggu, ya udah sholatnya telanjang terus. Falau aujabnal i'adata lasaqqa, begitu bacanya. Falau aujabnal i'adata lasaqqa, kalau seandainya kami wajibkan dia harus ngulang sholatnya, maka dia merasa susah, sulit, sukar sekali. Ya kan, kesian. Sedangkan agama selalu memberikan kemudahan. Kalau orang udah sholat karena memang dia nggak punya pakaian, ya kemudian dia telanjang, kemudian nanti kalau dia punya pakaian, sholatnya diulang kembali. Nah itu kalau sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu kan cukup berat. Sementara agama tidak pernah menyusahkan pemeluk-pemeluknya. Nah itu makanya di sini alasannya kalau kami wajibkan untuk mengulangi sholatnya, itu menjadi susah. Sak itu susah. Lasakko menjadi sak, menjadi susah, masakot. Jadi sholatnya tidak perlu diulang kembali, sholatnya tidak perlu diiadah kembali. Summa syartus satrati antamna'a launal basarati, kemudian syarat menutup auratnya itu harus bisa menghalangi warna kulit. Gitu ya Bapak Saudara, kita nutup aurat, syarat tuh ya pakaiannya harus menghalangi warna kulitnya. Jadi nggak boleh yang transparan. Kalau pakaian yang transparan kulit masih kelihatan, ya kagak boleh, nggak sah. Ya apa aja yang bentuk transparan, ya itu tidak dibolehkan. Jadi tutuplah aurat itu dengan pakaian-pakaian yang benar-benar nanti menghalangi warna kulit orang tersebut. Sawaun kana min siabin, sama saja sumbernya diambil dari pakaian, au juludin atau kulit, au warokin atau kertas, au hasisin atau rumput, wa nahwi zalika dan seumpama itu, hatta tini sehingga tanah, wal ma'il kadiri ataupun air yang butek. Kadir itu artinya air butek. Nah, air butek bisa menghalangi kulit seseorang kalau nggak ada yang lain. Wasuratus sholati fil ma'i, bermula
bentuk sholat di air alal janazati itu seperti sholat jenazah. Wal asahhu, dan bermula kaul yang paling sahih, wujubut tatayyuni, wajib dilumutin atau di apa sih namanya, pakai tanah gitu, dilumurin tanah. Nah, begitu kalau pakaian kagak ada, kemudian cuma ada lumpur, ada tanah, kulitnya dilumurin sama tanah tuh. Ya, seperti itu. Li'annahu qadirun 'ala satrati, karena dia mampu untuk menutup daripada warna kulit. Wala yakfis saubur raqiqu, dan tidak cukup pakaian yang tipis, yang transparan. Misla ghazlil banati, seperti tenunan anak-anak perempuan, wa nahwi, dan seumpamanya. Kadang-kadang ada hasil tenunan ya dari benang-benang yang ada bolong-bolongnya, ya pakaiannya begitu kita pakai, ya itu nggak boleh karena kelihatan auratnya, masih kelihatan seperti itu. Li'annahu la yamna'u launal basyarati, karena bentuk ya bahan tadi yang dipakai untuk nutup kulitnya tidak menghalangi warna kulit. Wa kazal kirbasu, begitu juga kirbas. Kirbas itu ya pakaian yang kasar, alladzi lahu abkhasyun, yang ada bolong-bolongnya. Ya, kan ada kadang-kadang pakaian tuh ya kaos atau apa, tapi bentuknya tuh dia modelnya ada bolong-bolong begitu, yang enggak nutup aurat, nggak boleh. Ya, itu jadi mesti pakaian yang harus nutup warna kulit semuanya. Kalau ada yang bolongnya, nah itu tidak sah. Termasuk orang laki yang biasa nih kadang-kadang sholat orangnya gemuk, kemudian pakai bajunya agak ketat, ketika sujud itu bajunya atau kaosnya naik ke atas, celananya turun ke bawah, sehingga belahan pantatnya kelihatan pada saat sujud. Itu pun terbuka auratnya, batal. Tuh, kadang-kadang tanpa disadari atau mungkin dia sadar itu. Ya, banyak orang-orang yang begitu sholatnya. Ya, di sholat musafir lah, berhenti di satu tempat, ya pakaiannya pakai kaos, kemudian celana panjang. Nah, pas banget lagi sujud, ya Allah, itu kelihatan belahan pantatnya Bapak Saudara, kelihatan. Nah, itu ya kagak boleh. Ya, itu berarti kagak nutup aurat. Nah, makanya itu diperhatiin juga. Diperhatiin. Kadang-kadang ya kalau kita lihat ada yang begitu tuh, kita perlu ngasih tahu. Mbak, maaf Pak, tadi Bapak sholat tuh waktu sujud aurat Bapak kelihatan. Batal tuh, nggak sah. Ya, begitu. Kalau orang yang ya paham, dia terima kasih. Ya, diulang kembali sholatnya karena tadi nggak sah. Tapi kalau orang yang kagak paham, kadang-kadang ya dikasih tahu cuek aja. Nah, apalagi marah. Nah, ini parahan lagi dah nih. Nah, begitu. Kadang-kadang ya orang mau ngasih tahu, saya malas dah ngasih tahu. Mengapa? Kadang-kadang marah Ustaz dia. Nah, begitu. Ya, tapi sebenarnya kita ya punya ya kewajiban untuk memberikan informasi. Ya, karena ini saudara kita, kesian dia sholatnya begitu, besok begitu lagi. Ya, harus diinformasikan. Ya, itu banyak ternyata memang ya kadang-kadang kurang perhatiin. Tuh, makanya kita gitu, kalau sholat tuh perhatiin juga. Kalau lagi pakai pakaian yang ketat-ketat begitu tuh tolong diperhatiin. Ya, jangan sampai kita lagi sujud, nah kemudian ya belahan pantat kita kelihatan, itu nggak sah karena udah terbuka tuh aurat. Apalagi pakai baju yang model bolong-bolong begitu, modelnya emang bolong-bolong kelihatan. Ya, itu nggak kelihatan nggak tertutup warna kulitnya semua. Nah, itu juga sama, tidak dibolehkan. Kalau pas ya sobek di bagian auratnya, ya kagak sah. Iya batal sholatnya. Dengkul kan termasuk aurat, gitu. Kecuali ditutupin.
ya langsung ditutupin sama dia, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak tutupin kelihatan. Kalau dia diri agak ke bawah gitu ya, kan sah kan tuh, karena nggak bagian dengkul. Nah pada saat dia sujud kan terangkat dikit. Nah nanti ditutup, itu boleh. Dia langsung nutupin, walaupun nutupin pakai tangannya sendiri, itu masih ketutup namanya auratnya. Tapi kalau dia buka, dia lupa kelalen, ya batal. Ya, ya apalagi begitu. Kadang-kadang pakai handiplas ditutup. Iya, gitu. Pakai handiplas masih nggak apa-apa. Atau pakai sapu tangan ditutup masih nggak apa-apa. Yang penting ketutup, Bapak Saudara. Tapi kalau yang tadi ditanya, emang dia terbuka kelihatan, ya batal sholatnya, nggak boleh. Ya, jadi harus tertutup bainas surah war rukbah, itu begitu. Walau kanat auratuhu taro min jaibihi, kalau seandainya auratnya terlihat, misalnya dari lubang kancingnya sini nih, dari jaib nih, ya pakai baju gamis kah atau pakai baju biasa koko, tapi nggak dikancing di sini. Nah, fi ruku pada saat lagi rukunya au sujud atau pada saat sujudnya lam yakfi, nggak cukup, sholatnya nggak sah. Jadi ketika dia ruku kita lihat tuh, ya pusernya, ya kita lihat puser kita lihat sendiri. Ya, ini berarti nggak dikancing. Nah itu nggak sah sholatnya. Makanya tolong dikancing. Kalau dikancing tertutup. Ya, jadi kalau dari atas kelihatan itu batal. Beda kalau ngelihatnya dari bawah. Misalnya ini ada orang sholat di atas itu, kemudian kita ngelihat dari atas, ya orang di atas sholat kita ngelihatnya dari bawah, ya itu yang salah yang ngelihat. Ya, jadi dia nggak batal. Kalau dipakai kain sarung, kemudian nggak pakai celana dalam, dilihat gitu, kelihatan auratnya, ya begitu. Yang ngelihatnya dari bawah, itu tidak apa-apa, sah sholatnya. Yang tidak boleh ngelihat ya dari bagian sisi ataupun dari bagian atas. Kalau kancing kagak dikancingin, ya itu kan dari atas kelihatannya, ada kelihatan pusernya. Puser kan termasuk aurat, kelihatan, batal sholatnya. Ya kalau pakai kaos dalam berarti nggak kelihatan. Ya, yang penting nggak kelihatan. Itu kalau pakai kaos dalam kelihatan juga, ya sama juga, nggak boleh. Ya, tapi biasanya kalau udah pakai kaos dalam, walaupun kancingnya terbuka, itu insya Allah aman. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Ini gara-gara nggak dikancing, ya bajunya di bagian atas kelihatan tuh auratnya, karena mungkin dia nggak pakai kaos daleman. Nah itu batal. Ini yang dimaksud. Ya, jadi kalau seandainya auratnya tampak kelihatan dari atas karena kancingnya ya terbuka saat rukunya atau saat sujudnya, lam yakfi, maka enggak sah, enggak cukup, maksudnya enggak sah. Fayajibu, maka wajib, ya orang yang sholat tadi, imma zarruhu, bisa dikancinginnya, awad usaddi alaihi, atau diletakkan tali atasnya, wanahi dan seumpamanya. Kalau kita pakai gamis lah, pakai gamis. Ya kalau seandainya bagaimana, ada yang diikat aja, diikat. Ya sehingga nanti ketika disujud, ya itu enggak kelihatan. Ya, atau pakai gesper, itu namanya pakai tali diikat. Atau dikancing yang rapat dari atas. Nah berarti enggak kelihatan. Itu caranya seperti itu, bisa dikancing atau ya ditempatkan tali atau gesper lah istilahnya kalau sekarang, ya pada jaib tersebut, alaihi ay jaib, ya dari arah atas yang kelihatan itu, wanahi dan seumpamanya. Walau lam yajid, kalau seandainya ada orang tidak menemukan ila sauban najisan, kecuali pakaian yang najis. Kalau ada orang tidak menemukan pakaian yang bisa nutup aurat dari pakaian yang suci, ada pakaian tapi pakaian najis, wala yajidu ma'an yaghsiluhu bihi, sementara dia tidak menemukan air untuk membersihkannya,
Sementara pakaian yang najis mesti dicuci, mesti dibersihin. Nah, mencuci membersihkannya harus pakai air. Sementara orang itu tidak menemukan air. Jadi bagaimana dah tuh? Ya, dia mau sholat harus nutup aurat. Ada pakaiannya najis, mestinya harus dicuci dulu, airnya kagak ada. Seandainya begitu terjadi, ya, nah faqaulani, maka jawabannya itu ada dua pendapat. Al-azharu menurut kaul yang lebih jelas, annahu yusalli uryanan, boleh dia sholat dalam posisi telanjang. Jadi nggak boleh pakai pakaian yang najis. Udah sholatnya telanjang aja, buka aja tuh bajunya yang ada najisnya. Wala i'adata alaihi, dan sholatnya tidak perlu diiadah. Tapi nggak boleh jamaah, ya nggak boleh berjamaah di kamar sendirian begitu. Kalau berjamaah, ya, bingung orang. Wah, ini orang ngapa ini? Nah, begitu. Jadi takutnya salah pemahaman, ntar dia boleh sholat dalam posisi telanjang tuh, tapi harus digarisbawahi tidak boleh sholatnya berjamaah. Wala i'adata alaihi, dan tidak perlu mengulang kembali karena sholatnya udah sah dalam saat itu. Itu pendapat yang pertama. Wasani, kaul yang kedua, pendapat yang kedua, yusalli fihi, dia boleh sholat ya dengan pakaian yang ada najisnya, tapi wa yu'idu, dia nanti harus mengulang kembali i'adah. Kalau ya pakaiannya udah dibersihin karena udah ketemu sama air, udah dicuci, kemudian dipakai, nah diulang kembali sholat yang pernah dia lakukan dalam posisi nutup auratnya dengan pakaian yang ada najisnya. Tuh, pilih aja dah. Kaul yang pertama silahkan amalin, kaul yang kedua juga silahkan. Seandainya terjadi seperti itu, ya, yang enak sih kaul yang kedua dah. Ya, kita pakai pakaian yang najis, tetap kita sholat, tapi nanti kita ulang kembali. Kalau memang untuk mencuci pakaian tidak ada air. Tapi kalau ada nggak boleh, cuci dulu, tungguin. Ya kira-kira ya waktu sholat jam 12, ya cuci pakaian dicuci kira-kira keringnya 1 jam. Ya entar sholat jam 1. Kalau misalnya habis dicuci, ya ini keringnya jam 2, entar sholatnya jam 2. Jangan langsung sholat aja, ya. Jadi ini memang harus dilihat dulu. Nah kalau udah picik waktunya, udah nggak ada lagi, ya udah sholat, ya sholat, ya karena nggak ada air, ya kemudian pakaian yang najis tadi, tapi nanti mesti diiadah, dia mesti ulang kembali. Walau kana mahbusan, kalau seandainya ada orang di penjara, dalam tahanan. Mahbus itu artinya di penjara. Kalau ada orang lagi di penjara, fi maudi'i najasin, di tempat yang najis, wa ma'ahu saubun wahidun, pakaiannya cuma satu-satunya doang, ya pakaian yang ada di badan, ya dia ditahan, ya penjaranya tempatnya najis, sementara dia mau sholat, bagaimana? La yakfilil aurati, tidak cukup bagi aurat, wan najasati, kalau dia mau tutupin untuk najis, dia nggak bisa nutupin badannya. Kalau ditutupin badannya berarti tempatnya ada najis, nggak bisa ditutupin karena memang pakaiannya ya sangat terbatas. Nah begitu, ini pakaian hanya untuk dipakai di badan, ya berarti tempatnya najis, yang nggak bisa ditutup. Sekarang kita mau tutupin di tempat yang najis pakai pakaian, ya badan kita nggak bisa kita tutupin. Nah ini bagaimana nih kalau terjadi seperti ini? Pakaulani aidan, maka jawabannya itu pun ada dua pendapat. Azharuhuma, kaul yang paling zohir, yang paling jelas, yan busutuhu linajasi, ya beberkan aja, digelar itu pakaian untuk ya di tempat supaya nggak ada najis, digelar tuh pakaiannya, dibuatkan untuk sejadah tuh pakaian. Wa yusalli aryan, kemudian disolatnya dalam keadaan telanjang.
bila i'adatin, tanpa diulang kembali. Itu pendapat yang pertama. Wasani, kemudian pendapat yang kedua, yusolli bihi, orang itu boleh sholat di tempat tadi ya dengan pakaiannya ala najasati ya, wa yu'idu, dan dia harus mengulang kembali. Jadi kalau pendapat yang kedua, dia boleh sholat di tempat yang najis tadi ya, kemudian dia berpakaian kagak telanjang gitu, cuma di tempat yang najis dia tetap sholat, tapi dia tetap pakai pakaian. Nah di sini hukumnya bagaimana? Wa yu'idu, dia harus mengulang kembali sholatnya nanti. Walau lam yajidil ari, kalau seandainya orang yang telanjang tidak menemukan illa sauban li ghairi, kecuali pakaian milik orang lain. Ada si pakaian, cuma bukan milik saya, milik orang lain. Haruma alai lubsuh, haram digunakan. Itu nggak boleh. Kita misal telanjang nih, ya nggak menemukan pakaian dah. Tiba-tiba kita ketemukan ada pakaian, tapi milik orang lain. Ya milik orang lain nggak boleh kita pakai aja tanpa seizinnya. Ya jadi tanpa seizin orang yang punya itu kita nggak boleh pakai pakaian tersebut. Haram hukumnya menggunakan pakaian tanpa seizin yang punya. Itu sampai begitu hukum Bapak Saudara. Ya, jadi jangan sampai kita pakai sholat tapi pakaiannya itu yang haram. Ini pakaian orang lain kita pakai tanpa seizin, kan zolim berarti. Kecuali kalau ada orangnya kita izin, kira-kira boleh nggak saya pinjam dulu nih untuk sholat, diizinin, silahkan pakai. Tapi kalau nggak ada yang punya, izinnya sama siapa? Ya kita pakai aja, haram hukumnya menggunakan pakaian tersebut. Baru makainya doang, apalagi dinyuri, ya lebih ya lagi ya, seperti itu. Bali sholli aliyan. Jadi gimana dia sholatnya? Udah sholat telanjang aja. Wala yu'idu, dan saat itu dia tidak perlu mengulang kembali. Walaysa lahu akhzu minhu qahran, dan tidak boleh bagi dia mengambilnya apalagi secara paksa. Minjem kagak dikasih, dipaksa dia maksa, enggak boleh juga. Kalau udah minjem izin gak dikasih, ya udah. Jadi nggak boleh kita memaksanya. Walau wahabahu, kalau seandainya ada orang ya memberikan hibah ya pakaian tuh terhadap orang yang telanjang. Hibah itu artinya memberikan secara cuma-cuma. Lam yalzamhu qabuluhu, maka tidak wajib untuk diterimanya. Fil as-sahih, menurut kaul yang paling sahih. Kenapa? Lil minnati, karena takut nanti diungkit-ungkit kembali. Nah seperti itu. Jadi kalau ada orang mau ngasih, itu tidak kewajiban kita untuk menerimanya. Dikhawatirkan, oh ini yang ngasih biasanya suka ngungkit-ngungkit lagi pemberiannya. Nah karena takut seperti itu, nggak apa-apa, nggak usah diterima. Walau a'arahu, kalau seandainya ada orang minjemin, ya ternyata ya ada yang mau minjemin, lazimahu qabuluhu, boleh diterima, wajib diterima. Udah nih saya kasih pinjam dulu nih, silakan. Nah itu boleh, ya silakan aja. Lidha'fil minnah, alasannya di situ lemah sekali untuk mengungkit-ungkit, ya karena diminjem bukan ngasih, ya hanya meminjamkan saja. Fa'ilam yukbal, kalau seandainya dia tidak diterima, atau fa'ilam yakbal, kalau seandainya orang itu tidak menerima, ya dia kagak mau nerima pinjaman dari orang lain. Wasalla arian, kemudian di sholat ya udah telanjang aja, lam tasihah sholat tuh nggak sah sholatnya, karena tadi ada yang mau nginjemin, nih saya pinjemin, tapi dia nggak mau nerimain, di sholat telanjang aja, tidak sah sholatnya. Jadi kalau ada orang mau minjemin, silahkan terima, udah terima kasih. Karena itu insya Allah selamat daripada minnah. Ya, kalau tadi beda pemberian. Kalau pemberian enggak wajib diterima karena takut minnah, ya diungkit-ungkit. Tapi kalau ada orang mau minjemin, itu wajib diterima. Ya, kalau enggak diterima di sholat telanjang, tidak sah sholatnya. Liqudratihi ala satrati, karena dia mampu termasuk untuk menutup aurat dengan cara ada orang mau ngasih pinjaman untuk menutup aurat. Walau ba'ahu iyahu, kalau seandainya ada orang mau menjual ya pakaian tadi kepada dia, au ujrahu, atau mesti ngasih upah
bahwa kalma'i pitayamumi itu hukumnya seperti air pada saat lagi tayamum. Lihat dah, kalau seandainya dia ada uang, kemudian ya harganya harga ya pasaran, silakan. Kalau dia mau beli dia ada duitnya, harganya harga pasaran, beli. Atau harus ada upah, ada ujrohnya, ya itu upahnya ghalib, nggak terlalu tinggi harganya, wajar aja lah. Nah itu silahkan, wajib kita berikan. Tapi kalau seandainya harganya enggak pasaran, terlalu tinggi, upahnya minta terlalu tinggi, enggak usah diterima. Ya nanti kita sholat lanjang aja, nggak apa-apa udah. Nah itu kalma'i pitayamum, begitu maksudnya. Sama seperti air pada saat lagi digunakan untuk tayamum. Nggak ada air harus beli. Nah tanya, nih harga air berapa? Kalau harganya pasaran umum biasa, silahkan beli Bapak Saudara, gunakan buat wudhu. Tapi kalau seandainya ini harga air terlalu tinggi, nggak sesuai dengan harga pasaran, nggak usah dibeli. Ya, nah berarti kita mau sholat tayamum. Nah begitu, boleh dengan tayamum. Walaupun air ada, tapi air ini harus dibeli. Harganya tidak normal, tinggi. Nah yang jual air ini mumpung-mumpung, wah mumpung-mumpung nih dia lagi perlu air, jual aja air dengan harga yang tinggi, yang mahal. Nah kita enggak kewajiban untuk membeli walaupun duit kita ada. Walaupun duit kita ada, tapi harganya tidak sesuai dengan pasaran, terlalu tinggi, enggak usah kita beli. Nah bagaimana? Kita sholatnya dengan tayamum. Begitu bandingannya sama. Bandingan sama dengan tadi. Saya kira sampai sini kali ya. Udah jam 9, nanti baru wayukrahu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan nggak Bapak Saudara? Cukup? Baik. I'tikaf itu syaratnya harus di masjid, enggak boleh di rumah, ya, enggak boleh di warteg, ya, enggak boleh. I'tikaf itu harus di masjid. Nah sekarang bagaimana musola? Tinggal lihat musolanya. Kalau musola yang memang diwakafkan untuk sholat itu masuk masjid namanya. Nah tanya dah pengurus, ya, yang punya tuh musola, ini musola diwakafkan untuk sholat enggak? Sholat, oh iya diwakafkan, boleh kita niat iktikaf di sini. Nah kalau kita punya rumah kita besar, ya kemudian kamar kita bikin musola, itu kira-kira diwakafkan enggak tuh? Diwakafkan enggak Bapak? Enggak. Nah berarti di situ enggak boleh iktikaf. Saya iktikaf di rumah saya, ya ada kamar sendiri saya buat musola. Nah itu maksud musola di situ tempat sholat, gitu. Jadi kalau ada tamu, ya silakan tuh saya bikin musola, ya untuk sholat aja. Nah orang kalau lagi junub di situ boleh. Nah kalau di sini nih nggak boleh orang junub di sini ada. Orang junub masuk ke sini nggak boleh. Ya, orang haid nggak boleh. Karena ini termasuk masjid, cuma tidak digunakan Jumat, gitu. Ya, paham gak tuh gitu? Ya, jadi tolong dipahami karena memang di kita ada musola, ada masjid. Nah, kalau musola yang udah kapasitasnya udah diwakafkan untuk sholat, itu namanya udah masjid. Cuma masjidnya istilahnya masjid ghairu jami', dia tidak digunakan buat sholat Jumat. Nah kalau yang digunakan sholat Jumat namanya masjid jami. Nah kalau ini masjid ghairu jami, namanya musola. Nah jadi kalau musola yang begitu tuh boleh. Termasuk di sini kita niat iktikaf boleh di sini karena ini diwakafkan, ya diwakafkan untuk orang sholat. Ya, kalau kita pribadi di rumah, nah itu ya bukan wakaf, itu milik pribadi, bukan wakaf. Nah itu sekedar nama aja tempat sholat. Nah kalau di situ nggak boleh sholat di situ tuh. Ya iktikaf di situ nggak boleh. Ya kembali ya. Jadi syarat iktikaf itu mesti di masjid. Nah tinggal pengertian masjid yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, ya silakan.
sholat di masjid, terus kata dia tadi auratnya perempuan muka dan telapak tangan. Aurat perempuan. Iya, ilal wajha wal kaffain. Seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ya iya, yang namanya telapak tangan. Ya, siapa yang bilang itu? Ya, jangan ngartiin sendiri. Ya, jadi yang namanya telapak tangan ini zahrun wa batnun. Ya, gitu sama muka. Itu nggak apa-apa kelihatan. Ya, jadi dari sini nih kelihatan nggak apa-apa ibu-ibu, orang perempuan. Ya, bukan ininya doang. Saya yang ngajarin ininya doang. Ya, bukan ini. Ya, kan saya nggak pernah ngajarin ininya doang. Ya. Jadi zahrun wa batnun. Ya, ini sama ini. Ya, sama muka. Itu yang dikatakan ilal wajha wal kaffain. Kaffain itu dua telapak tangan. Dua telapak tangan itu masuk zahrun wa batnun. Ya, begitu. Terus dia pas sholat dia nggak ada tenang. Iya nggak usah. Ya kan kaki itu termasuk aurat, harus ditutup. Nah cara nutupnya bisa dengan kaos kaki. Ya dia pakai celana panjang boleh, tapi pakai kaos kaki. Nggak ada mukena. Ya selama nggak pakai mukena, kalau memang dia udah nutup aurat pakai jilbabnya yang agak panjang. Ya kemudian dan nutup. Yang penting nutup ya, nutup aurat. Terkait mukena mau kagak nggak apa-apa. Ya begitu. Yang penting apa? Yang penting tertutup auratnya. Tuh kaki tuh aurat. Ya, jadi kalau seandainya ada orang perempuan sujud, kakinya kelihatan, walaupun cuma jempolnya doang tuh kelihatan, kagak sah. Ya, batolat sholat Tuhan, batal sholatnya. Nah begitu. Iya, pokoknya begini. Kalau orang perempuan, ya itu nggak nutup aurat seperti yang tadi jempolnya kelihatan, ya udah batal, ya udah begitu aja, nggak usah susah-susah, batal udah. Kalau dia ya tutup auratnya, ya nggak batal. Kalau ketutup misalnya dia pakai kain sarung, tapi karena terlalu agak nggak nyengser, ya agak ke atas. Ketika sujud kan keangkat tuh bapak saudara ya. Ketika sujud keangkat, kelihatan tuh. Ya telapak kakinya walaupun cuma jempolnya doang tuh yang kelihatan, batal sholatnya. Nah makanya tolong hati-hati. Ya kita di rumah juga lihat istri kita sholatnya. Ya ketika sujud bagaimana? Oh udah rapet banget, alhamdulillah. Kalau kelihatan aja jempolnya, ujung jarinya, nah itu batal sholatnya. Nggak bisa ditawar-tawar. Ya batal sholatnya. Nah bagaimana solusinya? Tutupin. Jangan sampai terbuka, karena itu termasuk aurat. Ya, jadi auratnya semua badannya illal wajha wal kaffain, kecuali muka dan dua telapak tangan. Kan gampang tuh ya. Orang perempuan auratnya seluruh badannya kecuali muka dan dua telapak tangannya. Sekarang ada yang nanya, kalau jempolnya kelihatan bagaimana? Ya batal. Ya, kalau ujung jarinya ya kakinya kelihatan gimana? Iya batal. Karena harus ditutup semuanya. Yang terbuka cuma muka dan dua telapak tangannya. Paham tuh begitu? Iya. Cukup? Ada lagi? Ya. Contoh. Di luar nih, di luar. Iya. Oh, ada tabirnya? Ada tabir nggak? Kalau ada tabir nggak apa-apa. Iya. Kalau ada tabir, jangan. Ya, yang bagus di belakang. Kalau nggak ada tabir di belakang sana. Kalau ada tabir nggak apa-apa. Di Masjid Nabawi, ya. Kan ada tembok tabirnya, sini orang laki, sampingnya orang perempuan. Nah begitu. Nggak apa-apa kalau musola atau masjid terlalu luas, dibagi dua.
ya sebelah sini tuh tabir untuk orang perempuan, sini orang laki, nggak apa-apa, sejajar shopnya, iya nggak apa-apa, ya karena udah ada tabirnya, ya. Sama istri kita, betul. Kita nih jadi suami, ya kita nih, ya istri tuh kalau mau ngikut imam ada di belakang, harus ada di belakang, begitu. Ini maksudnya di belakang sebelah, katanya ada yang bilang kalau sebelah boleh kan sebelah. Di belakang? Iya di belakang, tapi ada di sebelah kanan gitu. Enggak boleh, enggak boleh, ya di belakang. Kecuali kalau kita laki sama laki, kalau laki sama laki, nah itu di belakang sebelah kanan. Tapi kalau orang perempuan walaupun istri kita walaupun anak kita, di posisinya ada di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri, di belakang. Nah begitu. Jangan kata orang ya, gitu. Ini kita ngaji ada dasarnya, gitu, gitu. Takutnya kata orang ente ngarang, orang kagak ngomong begitu. Nah begitu. Saya khawatir kata orang, nggak boleh. Ya takutnya nanti kita menyudutkan orang lain. Nah begitu. Jadi nggak boleh. Jadi kalau orang perempuan harus ada di belakang, walaupun di istri kita. Ya, saya contohin ya. Misalnya, ya, kalau kita sholat, kan kalau saya jadi imam sendiri, ya, nanti kalau orang laki adanya di sini, ya kan? Ya, pul sini pul. Ya, misalnya gini, nih, ini harus ada di sini, kan begitu maksudnya di kanan kita, iya. Begitu. Tapi kalau orang perempuan nggak boleh di sini, walaupun bini kita, walaupun anak kita, adanya di mana? Di belakang. Tuh begitu sejajar. Nah, kalau kita sholat ya orang laki, ini begini. Nanti kalau ada lagi, baru di sini. Nanti dia mundur. Ya mundur. Tetapi tetap beratnya ke kanan. Beratnya ke kanan. Ya karena kanan lebih bagus. Terus berat ke kanan, nanti ngisi ke kiri, berat ke kanan lagi. Tapi kalau orang perempuan, ya seandainya ada anak kita laki di sini, kemudian istri kita ada di belakang sana, gitu, ya. Nah seperti itu. Karena memang orang perempuan yang paling bagus shopnya di mana? Ada di belakang, begitu. Kalau misalnya maunya anak, misalnya anak apa laki sama perempuan, berarti perempuan ada di belakangnya. Iya sama. Kan perempuan anak ya. Maksudnya nggak sejajar sama. Ya kagak boleh kan tadi saya bilang. Nih anak kita yang laki, ya. Terus anak kita yang perempuan adanya di belakang sono. Enggak boleh sejajar. Iya. Paham gitu? Nah, begitu. Iya. Jangan salah paham. Jangan kata-kata orang ya. Nah, begitu. Jangan. Itu aturannya begitu. Ada lagi? Cukup ya, udah malam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.